mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sabar. Dia akan bersabar. Dia tidak mengeluh, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak tertekan, dia tidak meronta. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Dia tahu ini ujian dari Allah. Fakana khairan lah. Dan itu sungguh kebaikan untuk dia. Ternyata dia dapat cobaan, dia dapat kesulitan, dapat kebaikan juga, dan ini tidak terjadi kecuali dengan keadaan beriman. Jadi orang yang dengan keadaan beriman, apapun kejadian yang terjadi di dalam hidupnya, semuanya kebaikan. Paham Bu? Apapun yang kita rasakan, semuanya kebaikan. Jangan pernah kita merasa, oh bagaimana kok saya mendapatkan kejelekan, kenapa orang lain tidak dapat kejelekan, kenapa kok saya. Jangan sampai begitu. Tapi kita ikuti dan kita contoh Nabi SAW. Kalau dia mendapatkan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya lah sempurna semua kebaikan. Kalau dia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesulitan dan mendapatkan cobaan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Semuanya tetap Allah dipuji. Karena apa? Ketika kita beriman, kita sedang dapat kebaikan. Kenapa kita tidak memuji Allah? Kita sedang diberi Allah kebaikan. Tentu Allah berhak dipuji. Walaupun kita bersabar dalam keadaan tersebut, tapi sabar kita tersebut pahalanya sangat besar dan kebaikannya sangat besar. Sekarang saya tanya Bu, jawab dulu ya. Siapa orang yang hidupnya senang mulu, enak terus, nggak pernah ada kesulitan? Ada nggak Bu? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, berarti orang lain bisa senang, kita juga akan bisa senang. Orang lain dapat hal yang enak, kita juga akan dapat hal yang enak. Orang lain mendapatkan nikmat, kita juga akan mendapatkan nikmat. Semuanya dapat. Tapi semuanya juga tidak selalu dapatkan yang enak. Semuanya juga tidak selalu dapatkan kebaikan, dapatkan nikmat, tidak. Sekarang saya tanya lagi, ada nggak orang di dunia ini dia susah terus hidupnya, tidak pernah ada satu kali pun atau tidak pernah sedikit pun dia merasakan kenikmatan? Ada nggak? Hah? Ada? Tidak ada. Berarti apa? Sudah dibagi oleh Allah SWT. Sekarang setiap orang dapat kenikmatan dan setiap orang dapat cobaan atau kesulitan. Kalau dia kafir atau kalau dia tidak beriman, kenikmatan yang dia rasakan akan membuat dia sombong, akan membuat dia congkak, akan membuat dia kufur kepada Allah. Dan kalau dia mendapatkan cobaan, dia akan tertekan, dia akan stres, dia akan meronta, dia akan menyalahkan takdir dan yang lain-lainnya. Sementara itu orang beriman, ketika dia dapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia dapatkan cobaan, kesulitan, dia bersabar. Berarti apa? Orang kafir dan orang beriman sama-sama dapat nikmat dan sama-sama dapat kesulitan dan dapat kesusahan. Iya nggak Bu? Pilih mana? Mau kita beriman yang lebih bagus atau kita tidak beriman? Beriman, karena semuanya dapat nikmat dan semuanya juga dapat kesulitan, sama semuanya. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari itu di dunia kami ganti-gantikan di antara manusia. Terkadang si fulan dapat nikmat, yang si Allah dapat kesulitan.
Terkadang si Allah dapat kesulitan dan dapat nikmat, yang si fulan dapat kesulitan. Diganti-gantikan oleh Allah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, berganti-ganti. Kalau kata nenek moyang atau kata orang tua kita dulu, roda itu selalu berputar, ganti-gantian kita. Makanya kita tinggal pilih, kita mau rodanya berputar di atas kekufuran atau kitanya rodanya berputar di atas keimanan. Yang dapat kebaikan yang mana, Bu? Yang beriman, dapat kebaikan terus dia. Roda berputar tapi dia dapat kebaikan terus. Kalau orang kafir, roda berputar tapi dia dapat kejelekan terus. Nauzubillah min dzalik. Baik, paham di sini, Bu ya? Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-28. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatabashshahul karam. Faqala Fatimah radhiyallahu anha wa karba abadah. Dari Anas, sahabat radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW merasakan beratnya sakaratul maut dan beratnya penyakit atau beratnya sakit yang beliau rasakan ketika sebelum meninggal, sampai Nabi SAW pingsan atau roboh, jatuh, pingsan. Lalu anak beliau Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wah karba abadah, ya seperti aduhai betapa sakitnya engkau wahai bapakku. Ya kira-kira gitu. Apa tuh bahasanya? Wah bagaimana bapakku, bapak kenapa kau bapak, gitu kira-kira ya kalau di bahasa kita. Bagaimana keadaan kau bapak? Kenapa kau wahai ayahku gitu? Wah karba abadah, faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Kata Nabi SAW, wahai anakku, wahai Fatimah, tidak akan ada lagi sakit yang dirasakan bapakmu setelah hari ini. Maksudnya apa? Setelah kematian, setelah meninggal. Setelah meninggal Rasulullah SAW tidak akan ada lagi kesulitan. Artinya apa? Selama kita hidup, kita akan merasakan kesulitan. Selama kita hidup, kita akan merasakan sakit. Jangankan kita, Nabi yang orang paling mulia di muka bumi, yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mencintai Allah, dia merasakan sakit, merasakan cobaan, beratnya beban sebelum meninggal. Tapi kata Nabi SAW, jangan cemas wahai anakku, ini adalah penderitaan terakhir. Tidak akan ada lagi penderitaan setelah hari ini kepada bapakmu. Bapakmu tidak akan merasakan penderitaan lagi pada setelah hari ini. Artinya setelah kematian tidak akan ada lagi penderitaan orang beriman. Orang beriman merasakan penderitaan hanya di bumi, hanya ketika hidup, dan itu pun sesekali, tidak setiap hari, berganti-gantian dengan orang kafir. Sementara di hari kiamat atau sementara setelah kematian tidak akan ada lagi penderitaan. Habis. Adapun orang kafir, penderitaannya di dunia berganti-gantian dengan orang beriman, mendapatkan penderitaan. Di akhirat atau setelah kematian menderita selama-lamanya sampai tidak terbatas, abadi selama-lamanya. Selama-lamanya mereka mendapatkan siksaan dan mendapatkan kesakitan. Nah maka orang beriman, kita yakin ketika kita mendapatkan kesulitan ini karena kita masih hidup. Selama kita beriman kepada Allah dan beramal soleh, nanti setelah kematian tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kesulitan. Semuanya kebaikan nantinya
siksaan atau mendapatkan cobaan, mendapatkan penderitaan di dalam hidupnya, apalagi orang yang banyak dosa seperti kita. Ini orang paling suci, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang paling mulia, orang paling suci mendapatkan penderitaan. Apalagi kita orang banyak dosa. Mana yang lebih pantas menderita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita? Kita. Karena kita banyak dosa. Kalau Allah ingin langsung membalas dosa-dosa kita, hancur kita. Banyak penderitaan kita. Tapi Allah menunggu taubat kita. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Dan orang mulia itu akan banyak dipuji oleh Allah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat kepada Allah itu akan diuji. Sebagaimana Nabi SAW banyak merasakan ujian. Siap nggak Bu diuji? Hah? Siap nggak? Kata Allah, kata Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau seandainya sudah mencintai seseorang atau suatu kaum, maka Allah apakan? Allah uji. Allah uji dia. Berarti apa? Ketika kita dapat ujian, seharusnya kita berprasangka baik. Bisa jadi ini bentuk cinta Allah kepada kita. Kenapa? Allah kalau sudah mencintai seseorang atau mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang, maka dia akan diuji oleh Allah SWT. Diberi ujian, diberikan cobaan. Maka orang paling banyak ujiannya dan orang yang paling banyak cobaannya, orang yang paling banyak bebannya, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya yang mengikutinya. Makin dia orang mulia, makin banyak cobaannya, ujiannya. Siap Bu diuji Allah Bu? Mau tahu? Siap nggak? Jangankan kita menunggu ujian Allah, kita hidup ini saja sudah ujian. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang jadikan kematian dan kehidupan ini untuk ujian. Jadi hidup ini tempat ujian. Semuanya kita diuji. Dan ibu jangan menyangka ujian itu cuma penderitaan saja. Saya tanya, ujian, penderitaan ujian enggak Bu? Sekarang nikmat ujian enggak? Iya, dua-duanya ujian. Nikmat itu juga ujian, bahkan nikmat itu bisa jadi ujian yang lebih berat daripada penderitaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang ingat ayatnya? Wa ja'alna al-khaira wasyarra fitnatan wa ilaihi yurja'un. Iya betul ya? Coba wa ja'alna al-khaira wal syarra fitnatan wa ilaihi. Ada yang apa ayatnya Bu? Wa nabluukum ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi
dan kami akan menguji mereka dengan syar, dengan kesulitan, dengan siksaan, dengan cobaan, dengan hal yang buruk yang terjadi kepada mereka. Nah, kalau itu mah kita tahu kesulitan itu ujian, beban itu ujian, kejelekan itu ujian. Tapi Allah berfirman, wa balawnahu, wa ja'alna, atau ayat lain, wa balawnahum bil khairi wasyarri fitnatan, ya. Iya, Bu. Astagfirullah. Apa tadi ayatnya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji mereka dengan syarr, kejelekan yang terjadi kepada mereka. Wal khair itu apa? Kenikmatan. Kenikmatan itu dijadikan fitnah, ujian. Jadi kita mendapatkan syarr, kita mendapatkan kejelekan, mendapatkan cobaan, mendapatkan siksaan, mendapatkan beban. Semuanya ini adalah ujian. Dan sebaliknya, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kabar gembira, kita mendapatkan hal yang menyenangkan. Itu juga ujian. Siap nggak Bu diuji dengan yang enak-enak? Ibu siap nggak diuji dengan yang enak-enak? Atau diuji dengan yang yang jelek-jelek? Mau diuji dengan yang jelek-jelek apa yang dengan yang enak-enak? Nggak bisa. Kalau nggak mau dua-duanya, mati. Kalau mati udah nggak ada ujian lagi. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah telah ciptakan kematian dan kehidupan ini untuk diuji. Dan Allah sudah pastikan tidak ada yang tidak diuji. Allah berfirman, lanabluwannahum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti kami uji, kata Allah. Lanabluwannahum, pasti. Lam itu lam qasam. Allah sudah bersumpah dan berjanji pasti akan kami. Mau nggak diuji, Bu? Bu, jawab. Mau nggak diuji, Bu? Mau nggak mau? Iya, mau nggak mau. Kita mau nggak mau, selama kita sudah mau hidup, ya kita pasti harus akan merasakan ujian. Baik itu ujian kesulitan maupun cobaan, bala, maupun ujian kenikmatan, kesenangan, itu ujian. Sebagaimana kata orang saleh di zamannya Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku. Jadi nikmat itu untuk ujian juga. Ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah? Paham, Bu? Siap diuji, Bu? Siap nggak siap ya? Siap nggak siap? Sama kita, Bu. Saya juga kalau misalnya langsung masuk surga ya masuk aja lagi. Kenapa kita diuji dulu nih? Kayaknya enggak? Ya enggak, Bu? Tapi namanya Allah inginnya begitu ya, kita harus ikuti takdir Allah. Allah ingin kita diuji dulu. Kita harus buktikan kita jujur kepada Allah. Am hasibal ladzina ya'malun ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman tersebut merasa atau menyangka mereka akan dibiarkan saja dia menyatakan dia beriman
lalu dia tidak diuji? Tidak, kata Allah. Siapa yang mengatakan beriman pasti dia akan diuji. Walana hasibanna wa yatraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka, sebelum kita ini, semua orang juga sudah diuji, bukan kita saja yang dapat ujian. Kadang-kadang kita dapat ujian, begini banget ini ujian saya. Semua orang juga diuji. Orang-orang dulu juga telah diuji semuanya. Maka Allah akan tahu nantinya atau akan menampakkan nantinya siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berbohong dengan keimanannya. Orang yang jujur dengan keimanannya, dia akan sabar dengan ujian Allah. Dia akan bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah kalau seandainya dia jujur. Tapi kalau dia berdusta, ketika dia dapat nikmat dia akan sombong. Ketika dia dapat ujian, cobaan, dia akan mengeluh, keluh kesah dan menyalahkan takdir dan yang lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk dapat menjalani ujian-ujian kita di bumi sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan diampuni dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, falamma mata qalat ya abada ajaba fada'a. Ketika Nabi Muhammad telah meninggal, anaknya Fatimah mengatakan, wahai bapakku, engkau telah menjawab panggilan dari Tuhanmu. Ya abada jannatul firdausi ma'wah. Wahai bapakku, sungguh engkau akan menjadi penduduk surga Firdaus. Ya abada ila Jibril nana'ah. Wahai bapakku, kami kepada Jibril kami menyerahkan di situ apa ini terjemahannya ila Jibril apa? Kepada Jibril kami menyampaikan kabar duka, kabar kematian ya. Nah. Falamma dafana Fatimah, ketika Nabi SAW meninggal, maka Fatimah mengatakan kepada orang-orang, aqabat anfusukum an tahdu ala Rasulillahi turab. Apakah kalian enak saja perasaan kalian? Nah ini kata Fatimah. Fatimah ini terbawa perasaannya, sedang merasakan kesedihan bapaknya meninggal sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah? Apakah kalian enak saja perasaan kalian? Kalian lemparkan atau kalian taruh tanah atau tanah di muka atau kalian taruh tanah atau kalian timbun Nabi Rasulullah dengan tanah. Apakah enak perasaan kalian? Kata Fatimah. Ya, artinya Fatimah itu beliau sedang merasakan beratnya duka kehilangan Rasulullah SAW. Dan kita juga melihat bagaimana beliau Fatimah radhiyallahu anha tabah. Dia tabah menghadapi ujian kematian bapaknya. Yang mungkin ada rasa berat, rasa tertekan. Cuma tetap kita lihat beliau sebagai orang yang beriman tidak keluar dari mulutnya melainkan kebaikan dan tidak menyalahkan takdir atau tidak misalnya tidak ikhlas atau yang lain-lain. Maka kita harus ikhlas dan tabah menerima cobaan-cobaan yang kita hadapi. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak agak berisik. Mungkin dikeraskan suaranya Bu. Apa? Anak dengan nakal. Ya. Ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana kalau seandainya ada salah seorang di antara kita diuji dengan anak yang nakal? Apakah kita berdosa? Anak kita nakal, dia tidak mau berubah. Pertama Bu ya, kita ini urusannya dengan Allah, bukan dengan anaknya. Urusan kita dengan Allah apa? Kita lakukan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mendidik anak kita. Kewajiban kita mendidik. Kita berikan nama yang baik, lalu kita didik dia dengan baik, kita ajarkan Al-Quran, kita berikan guru-guru yang baik, kita tempatkan dia dengan lingkungan yang baik. Semuanya telah kita lakukan. Kalau seandainya anaknya masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita, masih tidak sesuai dengan harapan kita berdoa, terus berdoa kepada Allah untuk diperbaiki anaknya. Dan kalau seandainya anaknya belum bisa diperbaiki, itu bukan kesalahan kita lagi, bukan kesalahan ibu lagi. Kalau seandainya sudah selesai dalam usahanya. Jadi Allah itu melihat usaha kita Bu, tidak melihat hasilnya. Ibu lihat bagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh mukmin bukan? Orang beriman bukan? Anaknya kafir. Tapi dia berubah enggak status kenabiannya? Tidak berubah Nabi Nuh, status kenabiannya tetap. Dia seorang nabi yang mulia walaupun anaknya kafir. Selama apa? Selama dia telah berusaha, dia nasihatin anaknya, wahai anakku, ayo naik ke atas kapal, Allah perintahkan kita untuk begini. Anaknya tidak mau. Silakan Bapak pergi, saya mau di sini. Allah perintahkan kita naik ke atas kapal, wahai anakku, ayo kita naik ke atas kapal. Dia tidak mau. Dia tidak mau ikut perintah Allah. Nah, salahnya sekarang di mana? Di Nabi Nuhnya atau di anaknya? Di anaknya. Makanya kita berusaha semampu kita untuk menunaikan tanggung jawab kita yang dinilai oleh Allah usaha kita. Maka jangan kita terlalu sibuk dengan hasilnya. Hasilnya itu Allah yang punya. Allah yang punya hasilnya itu. Ada orang kadang-kadang anaknya diajarin yang jelek malah. Diajarin yang kurang ajar, diajarin yang tidak baik. Ketahuinya anaknya inginnya yang baik. Jadi baik anaknya. Ada Bu anak yang diajarin yang jelek, dia anaknya bapaknya ngajarin yang jelek, anaknya jadi baik? Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Nabi Ibrahim disuruh bapaknya apa? Nyembah berhala, ya kan? Nabi Ibrahim diajarkan bapaknya kekufuran, kesyirikan. Tapi beliau apa? Apa yang terjadi? Bahkan dia sendiri yang ingin mengajak bapaknya untuk jadi lebih baik. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, kenapa engkau menjadikan patung-patung menjadi Tuhan? Ini araka fi dhalalin mubin, wahai bapakku, engkau sedang berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini bukan bapaknya tidak mendidik dia beriman ini. Bapaknya malah ingin menjerumuskan dia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Tapi dia tetap menjadi orang yang beriman, bahkan menjadi bapaknya para nabi. Nah, jadi usaha kita itu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Ibu wajib berusaha, wajib mengajarkan anaknya kebaikan, wajib memberikan lingkungan yang baik kepada anaknya, wajib mencarikan guru-guru yang baik untuk anaknya, wajib menasehati anaknya, wajib untuk berusaha, tapi hasilnya tidak wajib. Ibu tidak wajib mengatur hasilnya. Hasilnya punya siapa? Punya Allah. Maka kita sibukkan dengan kewajiban kita, jangan kita sibukkan dengan perbuatan Allah. Kita sibuk dengan perbuatan kita saja. Kita sibuk dengan kewajiban perbuatan kita saja, jangan kita sibuk dengan perbuatan Allah. Maka kalau seandainya ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lakukan usaha yang maksimal dan kita berdoa maksimal. Setelah itu kita serahkan kepada Allah dan diciptakan. Paham ya?
Dan juga anak-anak ibu, dia melihat orang tuanya. Ini saya sangat sangat prihatin sekali pada hari ini. Anak-anaknya disuruh hafal 15 juz, 10 juz. Tapi kalau dia di rumah ditanya bapak sudah hafal berapa? Bapaknya juz 30 belum hafal. Iya nggak bu? Ibunya gimana? Ibunya hafal enggak? Anaknya disuruh hafal 10 juz, anaknya disuruh hafal 15 juz. Ketika dia pulang, dia merasa ini ibu saya ini sedang menyiksa saya. Ibu saya ini sedang memperbudak saya. Ibu saya ini sedang menyakiti saya. Kenapa? Dianya tidak mau, sementara saya dipaksa. Dianya tidak mau belajar, sementara saya dipaksa belajar. Iya nggak bu? Ini ibu-ibu yang hadir di sini ya minimal membuktikan kepada anaknya ibu juga belajar, ya nggak? Ibu-ibu yang lain kemana? Bu, ibu-ibu yang lain kemana? Nanti anaknya menyangka saya disiksa sama ibu saya. Kenapa? Saya dipaksa belajar, disiksa setiap hari, sementara ibu saya enak-enakan nonton sinetron. Iya nggak bu? Bu, ngaku aja dulu. Hah? Ngaku aja. Karena nanti anak itu menyangka dia itu jadikan diperbudak, dia disiksa. Dan itu gak sedikit yang sudah saya lihat kejadian itu. Ada anak-anak dimasukkan pondok tahfidz, dipaksa belajar bahasa Arab, dipaksa jadi anak soleh, dipaksa cinta segala macam sama orang tuanya. Kamu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sementara orang tuanya nggak begitu. Kok dilihat kok saya dipaksa begini, kok orang tua saya nggak begitu? Apakah kebaikan itu wajib untuk saya aja, sementara orang tua saya nggak wajib jadi orang baik? Ya nggak bu? Betul nggak bu? Ngaku aja deh bu. Ada lagi orang tuanya merokok di rumah, ngerokok, kakinya ke atas, lalu merokok. Datang-datang anaknya disuruh cium tangan, disuruh jadi anak soleh. Lalu ketika anaknya merokok, dia marahin, kamu anak kurang ajar, anak gak benar. Kok bapak merokok gak apa-apa, kok saya gak boleh? Hak bapak apa melarang saya? Kan gitu kan? Iya gak bu? Betul bu? Nah, ibu-ibu juga kerjanya nonton sinetron aja di rumah, misalnya kan, buka-buka berita-berita artis saja kerjanya di rumah. Ketika anaknya